Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di program Islam Futuristik episode yang ke-35. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Nabi Adam, ya, seputar kisah Nabi Adam. Tetapi lebih khusus lagi kita akan progres, ya, melanjutkan kajian-kajian yang sudah kita lakukan di episode-episode yang lalu. Hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang surga Nabi Adam. Karena saya lihat di forum kita ini masih ada beberapa pertanyaan yang rancu. Surga Nabi Adam itu di mana? Apakah di bumi? Kalau di bumi, kenapa kok ada ayat mengatakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, dan seterusnya. Sehingga saya merasa perlu untuk melakukan klarifikasi lebih jauh yang dimaksud dengan surga Nabi Adam itu bagaimana, di mana, apa bedanya dengan surga akhirat. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dari melihat istilah surga itu di dalam Al-Quran. Sebagian kita sudah bahas di episode yang lalu, tetapi kita coba lihat lebih jauh lagi kajian tentang surga ini, ya, dalam arti istilahnya. Istilah di dalam Al-Quran, surga itu adalah menggunakan kata jannah, yang kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi surga. Nah, di sini kita sudah membahas kemarin terjadi jumping imajinasi. Karena kata jannah di dalam Al-Qur'an itu bermakna kebun, bermakna taman yang indah. Sehingga digambarkan di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat bahwa surga itu bagaikan taman yang indah, ya, kebun yang indah di dataran yang tinggi, banyak mata air, kemudian ada sungai-sungai mengalir di bawahnya, pohon-pohonannya, tanam-tanamannya subur, buah-buahannya lebat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah gambaran surga menurut versi Al-Quran, sebuah tempat kebun taman yang indah di muka bumi, sangat fisikal. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di mana itu merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, dan konsep surga itu diambil dari bahasa dari agama lain, yaitu Hindu dan Buddha, yaitu Swargaloka. Tiba-tiba terjadi jumping imajinasi. Al-Quran mengatakan atau menceritakan, menggambarkan surga sebagai kebun yang indah di muka bumi. Tetapi begitu digambarkan sebagai surga, tiba-tiba bayangan kita itu di langit, Swargaloka, alamnya para dewa, dewi, dan seterusnya, ya, agama-agama pagan itu menggambarkan surga itu di langit. Ini dari istilah, ya, sudah terjadi jumping. Karena itu kita harus terus melakukan klarifikasi lanjutannya supaya semakin jelas yang dimaksud surga oleh Al-Quran itu seperti apa, surganya Nabi Adam maupun surga akhirat. Nah, oke, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat, ya, di dalam Al-Quran, ternyata penggunaan kata jannah itu sangat banyak. Anda bisa menelusuri ini lewat Quran digital, ya, mudah sekarang ini. Kalau yang Quran manual, Quran yang printed, cetak di kertas, itu sulit kita untuk mengecek itu kecuali bagi yang hafal Al-Quran. Tetapi dengan Quran digital kita sangat terbantu. Silahkan di browsing atau di searching kata jannah. Caranya adalah dengan mengambil salah satu ayat yang mengandung kata jannah. Misalnya ambil surat An-Najm ayat 15, ya, mulai dari 14, 15, 16 sampai 18 yang kita sudah bahas di kisah Isra Mi'raj, khususnya pada saat Mi'raj, cerita Nabi sedang berada di Sidratil Muntaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, dan seterusnya ya. Tetapi yang kita ambil adalah kata jannah di situ. Di dekat sidratil muntaha Rasulullah menyaksikan surga. Itu menggunakan kata jannah, jannatul ma'wa. Nah, maka kalau Anda ingin tahu jumlah kata jannah di dalam Al-Quran itu ada berapa, silahkan itu diklik ya, diaktifkan, diklik kata jannah itu, maka akan keluar itu di dalam Quran digital itu seluruh ayat yang menggunakan kata jannah. Ternyata jumlahnya ada 143. Nah, ketika kita baca semuanya, maka di sana ternyata penggunaannya itu ada 3 macam kata jannah itu. Yang pertama bercerita tentang surga akhirat ya, atau jannah akhirat. Yang kedua adalah terkait dengan jannahnya Nabi Adam. Dan yang ketiga terkait dengan jannah dalam arti yang umum, yaitu kebun yang indah, bisa kebun anggur, kebun kurma ya, dan berbagai macam kebun dan taman yang indah, termasuk yang digunakan untuk menceritakan taman-taman di zamannya Fir'aun. Itu juga menggunakan kata jannah. Atau taman dan kebun-kebun yang indah, yang subur di zamannya Ratu Saba, Ratu Balkis. Ya, jadi banyak contoh-contoh ayat ya yang disebutkan dalam Al-Quran yang bercerita jannah dalam konteks kebun dan taman itu. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, maka kata jannah yang digunakan untuk menjelaskan surga akhirat itu ada 113. Salah satunya tadi di surat An-Najm itu. Di ayat yang lain lagi, misalnya di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, ini bercerita surga akhirat. Kenapa? Karena di situ surga yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa ya. Jadi sebagai sebuah balasan hidup di dunia menjadi orang bertakwa, maka kata Al-Quran disediakan bagi dia jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalimat atau ayat-ayat yang mengandung kata jannah terkait dengan jannah akhirat itu ada 113 ayat. Silahkan dibaca sendiri karena tidak mungkin kita tampilkan semua di sini ya. Sebagai contoh-contoh saja beberapa kita ambil. Yang kedua adalah jannah yang terkait dengan Nabi Adam. Itu jumlahnya cuma ada 6. Nanti sebagian kita bacakan, kita sampaikan ya, kita kaji. Ada 6 yang terkait dengan Nabi Adam itu. Kemudian yang terkait dengan kebun, taman yang indah, kebun anggur, kebun kurma dan sebagainya, itu ada 24. Jadi kalau dijumlah ketemu 143. Oke. Untuk memahami itu, maka kita harus membaca seluruhnya. Tidak bisa kita membaca satu ayat kemudian menyimpulkan, lah kita akan terjebak kepada pemahaman yang parsial. Ya, ini yang sering kali terjadi, termasuk beberapa pertanyaan yang muncul di forum kita, karena cuma membaca satu ayat, misalnya yang tadi itu surat Ali Imran ayat 133. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, surga itu seluas langit dan bumi. Kemudian dikaitkan dengan Nabi Adam. Nah, itu tidak klop, karena itu yang diceritakan adalah ya, surga yang diceritakan di ayat itu adalah surga akhirat, bukan surganya Nabi Adam. Ternyata berbeda. Nanti kita lihat surga akhirat dengan surga dunia atau surganya Nabi Adam itu berbeda, karakteristiknya berbeda. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Oke, kita akan tahu persamaan dan perbedaannya itu ketika sudah membaca semuanya.
Kalau cuma membaca 1, 2, 5, 10, belum. Harus baca 143, itu bahkan ada beberapa penjelasannya sehingga lebih dari 143. Karena 143 itu adalah pengulangan kata jannah. Tapi ada ayat-ayat yang menjelaskan kata jannah itu tanpa menyebut jannah, sehingga jumlahnya lebih banyak lagi dari itu, dan itu harus dibaca semuanya supaya kita bisa memahami secara holistik, secara komprehensif. Sahabat sekalian, maka dalam kesempatan ini kita coba lihat ya, kita list persamaannya apa, perbedaannya apa, supaya kita dapat kesimpulan yang lebih baik dibandingkan kalau cuma membaca 1-2 ayat. Nah, persamaan dari seluruh penggunaan kata jannah itu ada beberapa. Yang pertama, kata jannah itu semuanya memiliki makna kebun, taman yang indah. Digambarkan sebagai tempat yang tinggi, yang sejuk, ya, tidak panas, kemudian banyak mata air, subur, di bawahnya sungai-sungai mengalir, pepohonannya ya lebat dan rimbun, dan buah-buahannya juga bahkan rendah, gampang dipetik, dan seterusnya. Itu adalah gambaran tentang kata jannah. Semuanya memiliki makna, ya, arti kata kebun atau taman yang indah, baik yang di akhirat maupun yang di jannahnya Nabi Adam, maupun jannah dalam pengertian luas, pengertian umum, itu memiliki makna yang sama, yaitu persamaannya satu. Yang kedua, semua kata jannah itu diceritakan oleh Al-Quran digunakan untuk menggambarkan taman kebun di muka bumi. Jadi tidak ada satu ayat pun dari sekian banyak ayat tadi yang menceritakan surga itu di langit. Itu nggak ada. Silahkan dicari dan kasih masukan kepada kita semua kalau ada yang menemukan bahwa jannah, surga itu ada di langit. Maksimum yang diceritakan oleh Al-Quran adalah seperti di surat Ali Imran 133 itu, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu. Surga itu, ini surga akhirat, seluas langit dan bumi. Jadi melibatkan langit dan melibatkan bumi, bukan cuma berada di langit. Kenapa melibatkan langit dan bumi, ya, seluas langit dan bumi? Karena kita ini sebagai manusia yang nantinya disediai surga, itu memang berpijaknya di bumi. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 25 Allah berfirman, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, di bumi itu atau dari bumi itu juga kalian dibangkitkan. Kuburan kita juga di bumi. Nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan dari kuburan-kuburan di mana? Ya, yang ada di bumi itu. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu tidak menggambarkan surganya di langit, bukan. Tapi meliputi seluruh jagat raya, di mana kita berada di planet bumi, berpijak di planet bumi. Karena sesungguhnya saat dibangkitkan di hari akhirat, kita ini bukan hidup cuma di alam ruh. Nah, ini juga perlu diklarifikasi karena masih ada yang berpendapat seakan-akan ketika dibangkitkan di akhirat nanti, kita ini nggak dibangkitkan dengan badan fisik ini, melainkan jiwanya saja atau ruhnya saja. Oh, bukan, salah. Justru itu yang dipertanyakan oleh orang-orang yang ingkar, yang kafir, ya, kaum Quraisy waktu Rasulullah masih hidup. Itu dikatakan itu Muhammad itu membual, katanya. Mana bisa orang yang sudah mati, hancur badannya di dalam kubur, dibangkitkan lagi. Nah, mereka nggak percaya. Dan justru itu yang diceritakan Al-Quran, badan kita ini akan diutuhkan lagi. Badan yang sudah hancur itu diutuhkan lagi, menjadi badan fisik lagi. Kemudian dimasukkanlah jiwa dan ruh kita, ya, nyawa kita, sehingga hidup seperti sedia kala, physically. Di mana? Ya, di planet bumi ini. Nah, jadi Al-Quran tidak pernah bercerita bahwa surga itu di langit. Enggak ada.
Yang ada adalah meliputi seluruh langit dan bumi. Kenapa? Karena kita ini berpijak di planet bumi. Nah, nanti meskipun kita di fase akhirat, kita tetap berpijak di bumi. Tetapi dibukalah batas-batas langit ya, dimensi-dimensi langit, langit pertama, kedua, tiga, sampai langit ketujuh, itu dibuka oleh Allah. Yauma tubalas sarair, dibuka segala rahasia, termasuk batas-batas langit itu. Sehingga meskipun kita berada menjejakkan kaki di planet bumi ini, tetapi pengetahuan kita, ya, penglihatan kita itu menjadi bisa menembus sampai ke dimensi yang tertinggi, yaitu dimensi yang ke-11, langit yang ke-7, di mana di situ berada akhirat. Jadi kita ini tetap berada di bumi, tetapi kemudian dibuka batas-batasnya, langit dunia itu menjadi bisa mengakses langit akhirat. Tetapi di mana semua itu terjadi? Di planet bumi. Karena itu surganya itu ada di bumi. Cuman seluas langit dan bumi, langit yang 7. Karena di situ wajannatin arduhas samawatu wal ardu, itu menggunakan kata samawat, itu adalah jamak. Berarti bukan hanya langit dunia. Samawat itu sab'as samawat, jamak, langit yang 7 itu dibuka semua. Sehingga meskipun kita berada di bumi ini, di taman-taman yang indah, di kebun-kebun yang indah, di dataran tinggi yang ada sumber mata airnya, ada sungai mengalir di bawahnya, dan seterusnya, sangat membumi, tetapi kita bisa mengakses dimensi-dimensi yang lebih tinggi itu. Sehingga kata Al-Quran, yauma yasma'una soyhata bil haq, pada hari itu kita bisa, pendengaran kita menjadi sangat tajam, termasuk juga penglihatan kita. Asmi bihim wa absir, ajaib, pendengarannya tajam, penglihatannya tajam. Jadi dibukakan semua dimensi itu, tetapi kita tetap berada di planet bumi. Ya, jadi ini persamaannya. Satu, kata jannah itu bermakna taman kebun yang indah. Yang kedua, semua itu terjadi di planet bumi. Nah, persamaan yang berikutnya, yang ketiga adalah Al-Quran menggambarkan bahwa jannah, surga yang akhirat itu ternyata juga memiliki siang dan malam. Itu menunjukkan bahwa kita ini masih berada di planet bumi. Karena siang dan malam itu terjadi akibat satu, ada matahari, yang kedua buminya berputar. Bagian yang menghadap matahari siang, berputar lagi bagian yang membelakangi matahari malam. Berarti ada tata surya dan sebagainya. Ya, itu diceritakan di dalam surat Maryam ayat 62. La yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukrata wa asya. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam sejahtera. Bagi mereka, rezekinya di surga itu setiap pagi dan petang hari. Jadi sahabat sekalian, di surga itu ada pagi dan petang hari, bukrata wa asya, pagi dan petang hari, gelap malam. Artinya terjadi pergantian siang dan malam. Di mana itu? Ya tentu saja terjadi di sebuah benda langit, dan dalam konteks ini bumi, di dalam tata surya kita. Cuman sudah berbeda nanti ya. Buminya itu bukan bumi yang persis sama seperti ini, melainkan sudah direnovasi oleh Allah ya, menjadi bumi yang baru, seperti diceritakan di dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka berkumpul menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi sahabat sekalian, itulah kesamaan dari kata jannah yang digunakan untuk jannah akhirat, jannah Nabi Adam, dan jannah pada umumnya ya, taman atau kebun pada umumnya yang dimiliki oleh manusia pada umumnya di muka bumi ini.
Nah, selain persamaan itu, kita melihat kemudian sejumlah perbedaan. Bahwa ternyata surganya Nabi Adam dengan surganya akhirat itu berbeda. Ada beberapa, cukup banyak, saya sebutkan beberapa. Yang pertama, surga Nabi Adam dan surga akhirat itu berbeda dalam arti wilayah dan dimensi. Surga Nabi Adam itu ada di permukaan bumi dengan wilayah terbatas, tetapi surga akhirat itu tetap berpijak di bumi, tetapi dimensinya sudah dibuka sehingga seluas langit dan bumi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, surga Nabi Adam itu berada di fase duniawi, sedangkan surga akhirat itu di fase, tentu saja fase akhirat, di mana fase akhirat itu terjadi setelah kiamat. Kiamat dulu, kemudian diperbaiki segala macam kerusakan akibat kiamat itu, ya, kehancuran bumi ini, diperbaikilah bumi ini menjadi bumi yang berbeda, seperti tadi saya sampaikan di surat Ibrahim ayat 48, ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, ardi atau bumi dan langitnya, wabarazu lillahil wahidil qahar, kemudian semuanya menghadap kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi yang kedua perbedaannya adalah jannahnya Nabi Adam itu ada di fase duniawi, sedangkan jannahnya akhirat itu ada di fase akhirat, di mana buminya sudah diperbaiki, berbeda dengan bumi yang sekarang ini, tetapi masih di planet bumi ini. Karena memang kita berpijak di sini, kuburan kita di sini dibangkitkan juga dari planet ini. Kalau planetnya berbeda, maka ya kuburan kita nggak ada. Jadi pasti akan kembali ke planet ini, karena Al-Quran yang bercerita bahwa kita akan dibangkitkan dari kuburan kita. Dan dibangkitkan sekali lagi bukan cuma arwahnya, ruhnya, sehingga digambarkan kemudian naik ke langit, ruhnya saja, terus surganya di langit. Bukan, karena dibangkitkan dengan fisiknya dan kemudian tetap berpijak di planet bumi ini. Ya, yang kedua. Yang ketiga, surganya Nabi Adam itu cuma dihuni berdua oleh Nabi Adam dan istrinya. Sedangkan surga akhirat itu akan dihuni sebagai balasan, ya, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang berbuat kebajikan, maka dibalasi dengan surga itu. Jadi berbeda, karena terbatas, ya, kecil, sebuah taman sesungguhnya, ya, nanti kesimpulannya itu mengarah kepada Nabi Adam itu tinggal di sebuah taman, sebuah kebun yang indah di muka bumi yang luasnya terbatas, sedangkan yang akhirat itu adalah seluas langit dan bumi yang akan dihuni oleh sekian banyak orang yang memang waktu itu dibalasi untuk masuk surga, yang juga di bumi tetapi dalam skala yang berbeda secara dimensional, ya. Yang keempat, surga Adam ini ada larangan-larangan. Di antaranya adalah dilarang Nabi Adam itu untuk memakan atau mendekati satu pohon yang kemudian disebut oleh setan, ya, istilah buah khuldi itu sesungguhnya adalah istilah yang dikemukakan oleh setan yang menggoda, yang mengganggu dia, mengganggu Nabi Adam dan istrinya. Di surga Nabi Adam itu ada larangan-larangan, tetapi di surga yang akhirat itu nggak ada. Semua yang diinginkan disediakan. Itu diceritakan oleh Allah dalam surat Zuhruf ayat 71. Wa fiha ma tastahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Jadi berbeda, ya, di surganya Nabi Adam itu ada larangan-larangan, tapi kalau surga akhirat itu enggak ada. Semua yang diingini itu tersedia di sana, ya. 4. Yang kelima, surganya Nabi Adam itu setan bisa masuk, tetapi di surga akhirat haram, setan nggak bisa masuk.
Surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal kebajikan. Sedangkan setan, iblis, dan pengikut-pengikutnya itu tempatnya di neraka. Jadi berbeda nih surga Nabi Adam dengan surga akhirat itu. Setan bisa masuk, mengganggu, menggoda, ya, menjerumuskan Nabi Adam dan istrinya, yang digambarkan sebagai melanggar larangan untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, dan digambarkan oleh setan sebagai sajaratul khuldi, yaitu pohon khuldi atau makan buah khuldi itu. 5. Yang keenam, surga Nabi Adam itu nggak ada penjaganya, sehingga setan itu bisa keluar masuk di situ dan mengganggu Nabi Adam. Tetapi surga akhirat itu ada penjaganya, para malaikat. Jadi berbeda sebetulnya yang diceritakan surganya Nabi Adam dan surganya akhirat itu berbeda dalam banyak hal. Ya, ada penjaganya, dan surganya Nabi Adam tidak dijaga sehingga bisa keluar masuk si setan itu. Yang ketujuh, di surganya Nabi Adam itu digambarkan disediakan makanan-makanan, ya. Kalau Anda baca 6 ayat tentang surganya Nabi Adam, maka di sana digambarkan sangat spesifik. Diamilah surga itu dan kamu di dalamnya itu akan mendapati makanan-makanan di mana saja kamu ingini. Jadi memang surga yang khusus untuk menyediakan kebutuhan dasar dari seorang manusia, Adam dan istrinya. Tidak ada orang lain lagi, ya. Nah, kemudian surga akhirat, wah itu jauh berbeda. Di sana segala macam fasilitasnya diceritakan, ada sungai, tetapi sungainya bukan cuma sungai seperti yang surga dunia ini. Surga dunia digambarkan, ya sudah kita bahas di episode yang lalu, itu ada sungai Efrat, sungai Nil, sungai Saihan, Jaihan, ya. Itu adalah sungai-sungai surga. Silahkan dilihat lagi episode yang lalu. Sungai-sungai surga sangat membumi. Tetapi di surga akhirat, sungai-sungainya digambarkan ada sungai susu, sungai madu, sungai kafur, dan sebagainya. Berbeda. Di sana ada tempat-tempat tinggal yang bagus, kemudian ada fasilitas segala macam. Ada gelang emas, ada minuman yang diedarkan oleh bidadari dan bidadara. Nah, di zamannya Nabi Adam atau di surganya Nabi Adam nggak ada itu semua. Jadi berbeda sama sekali. Nah, yang kedelapan adalah terkait dengan kekekalannya. Surga Nabi Adam itu tidak digambarkan sebagai tempat yang kekal, tetapi surga akhirat itu diceritakan oleh Al-Quran sebagai tempat yang kekal abadi selama ada langit dan bumi, atau selama langit dan buminya masih ada. Karena menurut surat Hud ayat 108 itu diceritakan bahwa wa amal ladina su'idu fafil jannah, mereka yang beruntung, yang berbahagia itu berada di dalam surga. Su'idu fafil jannah khalidina fiha, kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ardu, selama langit dan buminya masih ada. Nah, padahal di dalam surat Al-Anbiya ayat 104 dan seterusnya, ya, beberapa ayat di situ digambarkan jagat raya ini digulung oleh Allah di fase akhirat itu, sehingga nanti semuanya jagat raya ini akan runtuh, termasuk langit ketujuhnya, di mana langit ketujuh itu di dalamnya adalah akhirat, ya. Langit ketujuh itu adalah tempatnya akhirat. Satu paket ini, 7 langit ini digulung oleh Allah seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Kemudian runtuh jagat raya ini, kemudian untuk diciptakan lagi nantinya. Oke, itu di fase atau di episode yang berbeda kita sudah bercerita banyak soal itu. Saya cuma ingin mengatakan bahwa surganya Adam itu dengan surga akhirat itu berbeda. Surga Adam adalah surga yang bersifat duniawi, di satu kebun, ya, di planet bumi dalam skala yang terbatas, dimensinya dimensi dunia. Sedangkan fase surga akhirat itu berada di fase akhirat yang dimensinya sudah dibuka seluruh ruang langit yang berdimensi 11 itu.
Tapi dua-duanya tetap berpijak di planet bumi ini. Karena memang kita ini hidup di bumi, mati di bumi, dan akan dibangkitkan juga terjadi di bumi ini. Tetapi bumi yang sudah diganti berbeda dengan bumi yang sekarang, menjadi lebih cocok untuk kehidupan di fase akhirat. Saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini menjadi klarifikasi dari pemahaman yang belum utuh ya, masih perlu ditambahin lagi klarifikasinya, khususnya terkait dengan jannah. Tidak selalu penggunaan kata jannah itu bermakna sama. Bisa bermakna secara umum kebun ya, kebun anggur, kebun kurma dan sebagainya, miliknya Fir'aun dan sebagainya, atau kebun taman yang indah di zaman Nabi Adam dengan sungai-sungai yang real di muka bumi ini, atau nanti taman yang indah surga di era atau di fase akhirat, di mana itu dimensinya sudah berbeda, meskipun semuanya tetap berpijak di muka bumi ini. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambahi klarifikasinya dan pemahaman kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah yang banyak buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.